Kenapa miskin tetap miskin dan menjadi semakin miskin? Saya akan sebutkan minimal 3 faktor yang membuat seseorang menjadi miskin dan semakin miskin. 3 faktor ini sebenarnya masih bisa kita kontrol, tetapi kebanyakan orang tidak kontrol sehingga berpotensi membuatnya menjadi miskin dan tambah miskin. Yang pertama, mindset. Yang kedua, never improve skill atau malas. Yang ketiga, kebiasaan. Jadi sebenarnya 3 hal ini adalah 3 hal yang paling sederhana, paling fundamental yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan. Tetapi kebanyakan orang tidak kontrol dan tidak kendalikan sehingga membuatnya menjadi miskin dan tambah miskin. Saya coba akan jelaskan secara rinci 3 faktor tadi beserta dampaknya. Mindset. Kebanyakan dari kita itu hanya berpikir bahwa kita hanya bisa mendapatkan uang kalau kita bekerja. Kita hanya bisa mendapatkan uang kalau kita menukarkan tenaga kita. Padahal sejatinya masih banyak cara lain untuk mendapatkan uang dengan lebih cepat dan lebih banyak. Hanya saja kita tidak pernah mempelajarinya, bahkan hanya berfokus pada mindset yang beranggapan bahwa kita hanya bisa mendapatkan uang kalau kita bekerja. Berikutnya adalah mental block. Mental block ini semacam batasan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri, yang membatasi potensi-potensi yang sebenarnya masih bisa kita lakukan dengan lebih. Sehingga kita terpaku dengan batasan yang kita ciptakan sendiri. Padahal sejatinya, the sky is the limit. Ada analogi sederhana tentang mental block. Jadi persis seperti jangkrik yang ditaruh di dalam toples, kemudian di toplesnya dibuka, jangkriknya keluar. Tetapi jangkrik itu nggak pernah bisa lompat lebih tinggi dari sebelumnya, karena dia pikir kemampuan dia hanya sebatas setinggi toples tersebut. Berikutnya bagian dari mindset adalah mendahului takdir. Betapa banyak di luar sana orang yang berpikir bahwa dirinya memang ditakdirkan menjadi seorang yang miskin, hanya karena dilahirkan dari keluarga yang miskin. Padahal ada pesan yang berbunyi, kita masih bisa merubah nasib kita melalui usaha dan doa. Artinya, belum tentu takdir kita tuh sebenarnya memang menjadi seorang miskin atau sebaliknya. Yang kedua, never improve atau malas. Malas ini sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangin. Tapi karena malas, seseorang itu bisa menjadi miskin, bahkan tambah miskin. Malas belajar, ya, bayangin orang lain itu berkorban waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan uangnya juga buat menuntut ilmu, membeli tiket seminar, beli buku dan sebagainya untuk improve skill, untuk improve pengetahuan, sementara kita malas. Jadi adalah wajar kalau kita miskin, bahkan kita tambah miskin. Kemudian malas berupaya lebih. Orang lain sudah mendayung 4 kali, kita baru mendayung 2 kali. Orang lain sudah mendayung 10 kali, kita baru mendayung 8 kali, 7 kali. Orang lain sudah mendayung belasan kali, puluhan kali, ratusan kali. Kita puluhan kali sudah merasa cukup, kemudian malas. Adalah wajar kalau kita miskin menjadi tambah miskin. Kemudian nggak pernah upgrade skill. Skillnya itu terus, itu aja. Orang sudah sampai di mana, kita baru sampai mana. Orang sudah bisa apa, kita baru bisa apa. Orang sudah mencapai apa, kita baru mencapai apa. Adalah wajar kalau kita miskin, tambah miskin. Kemudian malas upgrade skill. Nggak pernah adaptasi. Teknologi udah sampai di mana, kita baru sampai mana. Waktu dapat informasi, coba pakai yang ini. Enggak, saya pakai yang ini aja. Bayangin kalau dulu kita tetap pakai HP polyphonic, ya. Orang lain sudah pakai smartphone, kita masih pakai polyphonic. Ya. Orang lain sudah jago pakai smartphone, kita baru mau nyoba. Orang lain sudah bisa menggunakan smartphone itu mendapatkan uang, buat mendapatkan uang, kita bilang gaptek. Adalah wajar kalau kita miskin tambah miskin. Terus apa lagi? Males investasi. Baik investasi di leher ke atas, yang seperti yang saya sebutkan di awal tadi, untuk terus menambah ilmu. Tapi ini lebih real, lebih spesifik, kita investasi menggunakan uang kita. Jadi orang kaya, ya orang yang sudah berhasil itu terus belajar, terus meningkatkan pengetahuan bagaimana caranya uang itu bisa bekerja dengan sendirinya, uang itu tetap bisa menghasilkan. Kita malah nggak mau belajar, alih-alih mencoba, ya, bukannya belajar, tapi kita bilang scam, kita bilang penipuan, kita bilang adalah wajar kalau kita miskin tambah miskin. Faktor yang ketiga, kebiasaan. Ada perbedaan yang signifikan antara kebiasaan-kebiasaan orang yang sudah berhasil dengan kebiasaan-kebiasaan yang seseorang itu menuju kemiskinan dan tambah miskin. Nah, apa perbedaannya? Perbedaannya coba akan saya terangkan secara singkat. Yang pertama, kebiasaan tontonan. Ya, orang lain itu coba memilah dan memilih apa yang akan dia tonton, apa yang dia tonton,
apa yang dia lihat, sementara kita cenderung melihat yang hanya meningkatkan dopamin sementara, senang sementara, misal nonton sinetron, nonton drama, nonton-nonton yang gak ada manfaatnya, joget-joget dan sebagainya. Nah, adalah wajar kalau kita miskin menjadi tambah miskin. Karena dari tontonan saja memang sudah berbeda, kita nggak pilih-pilih, bahkan kita cenderung mengarah ke tontonan-tontonan yang negatif. Kemudian asupan yang terlalu sembarangan. Orang yang sudah berhasil atau menuju ke berhasil, itu sebenarnya memang sudah membiasakan dirinya untuk memilah dan memilih makanan. Kita, orang yang menuju miskin dan tambah miskin, itu cenderung mempunyai kebiasaan makan makanan yang sembarangan. Sebut saja junk food. Sebenarnya mungkin nggak langsung jadi penyakitan, ketika makan juga nggak langsung sakit misalnya. Tapi untuk jangka panjang sebenarnya banyak faktor yang akan dipengaruhi oleh makanan-makanan yang nggak sehat, makan makanan yang sembarangan. Jadi adalah wajar, dalam jangka panjang kita akan menjadi miskin dan tambah miskin. Kemudian berikutnya, kebiasaan tidak bisa menunda kesenangan. Kalau kita perhatikan, banyak orang-orang yang sudah berhasil itu sebenarnya dia bukan tidak bisa beli ini dan itu, tidak bisa ke sana dan kemari. Hanya saja mereka itu lebih berusaha untuk menunda sementara keinginan-keinginan. Karena sebenarnya manusia itu memang tidak ada batasnya keinginannya. Sehingga kalau kita turuti, ya nggak akan pernah ada habisnya. Nah, menunda kesenangan atau menunda keinginan itu bagian dari formula untuk menuju atau menghindari miskin dan jadi tambah miskin. So, kita perlu tiru cara-cara orang yang sudah berhasil. Kita tunda dulu keinginan-keinginan kita, ya untuk jangka panjang dan untuk masa depan. Contoh dari kebiasaan tidak bisa menunda keinginan atau kebahagiaan. Misalnya dapat iklan, kena iklan, dia beli. Ya. Melihat barang bagus, dia beli. Lihat tempat bagus, dia datang. Melihat ini, dia turuti. Terus dan terus. Jadi adalah wajar kalau kita miskin tambah miskin. Kemudian konsumtif yang berlebihan. Jadi kebiasaan ini juga merupakan kebiasaan yang relatif urgent buat kita hindari supaya kita terhindar dari miskin dan menjadi tambah miskin. Apakah yang kita beli itu adalah suatu kebutuhan atau hanya keinginan? So, kita harus mulai jeli untuk menentukan skala prioritas mana yang perlu kita beli dan mana yang perlu kita skip. Kalau terus-terusan kita menjadi seseorang yang konsumtif berlebihan, nggak bisa menentukan apa yang prioritas, apa yang enggak, mana yang perlu dan mana yang enggak, adalah pantas saja kalau kita menjadi miskin dan tambah miskin. So, dari faktor-faktor yang sudah kita bahas, apa dampaknya? Kita akan kehabisan waktu. Karena kita sudah menggunakan waktu kita untuk hal-hal yang sia-sia, maka kita akan cenderung kehabisan waktu untuk terus mencoba hal-hal baru yang lebih positif. Jadi kita akan kehabisan waktu untuk menghindari miskin menjadi tambah miskin. Dampak berikutnya, lemah intuisi. Lemah intuisi untuk peluang. Karena banyak disruption yang sudah terjadi dari faktor-faktor yang sudah kita bahas di awal, akhirnya berdampak lemahnya intuisi kita terhadap peluang-peluang yang ada di depan. Sehingga orang lain cenderung lebih dahulu, lebih pertama mengambil peluang itu daripada kita. Karena kita sudah mempunyai intuisi yang lemah. Adalah wajar kalau kita miskin tambah miskin. Dampak berikutnya, kita akan kehabisan likuiditas. Ya, kita akan kehabisan modal karena kita sudah menggunakan uang kita untuk hal-hal yang nggak perlu, bahkan hal-hal yang negatif. Persis seperti faktor-faktor yang sudah kita bahas di awal. So, adalah wajar kalau kita miskin tambah miskin. Dampak berikutnya, kesulitan menemukan relasi. Kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bentuk di awal itu persis seperti magnet yang terus membesar dalam pikiran kita. Sehingga magnet tersebut akan menarik orang-orang yang sejenis dan orang-orang yang serupa. So, too good to be true, hampir-hampir mustahil kita bisa bertemu dengan relasi yang lebih baik secara ekonomi dan pengetahuan dari kita. Jadi adalah wajar kita akan menjadi miskin dan tambah miskin. Dampak berikutnya, kemampuan otak yang terus melemah. Selain faktor usia, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bahas di awal, yang ada dalam faktor yang sudah kita bahas, itu akan terus membuat otak kita menjadi lemah. Sehingga ketika otak sudah menjadi lemah, kita akan kesulitan menentukan keputusan atau membuat keputusan yang bijak dan pada akhirnya menghasilkan hasil yang kurang baik. Adalah wajar kalau kita miskin menjadi tambah miskin. So, dari 3 faktor yang sudah kita bahas di awal, kalau kita berusaha menghindari dan melakukan sebaliknya, kita berpotensi akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Mungkin gak langsung kaya, tapi at least kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video